Tidak ada yang menduga bahwa di balik senyum flamboyan dan skill menawan, Neymar Junior menyimpan kisah yang nyaris meruntuhkan karirnya. Apakah aku benar-benar dilahirkan untuk ini? Pernah ia ucapkan dalam sebuah wawancara, seakan mengisyaratkan tekanan luar biasa di balik panggung sepak bola glamor. Sosok yang dianggap pewaris tahta legenda Brasil ini tidak hanya dikenal karena dribbling mematikan, tetapi juga karena sorotan media yang terus memburunya dari pesta-pesta mewah hingga drama di ruang ganti. Banyak yang mencintai Neymar karena caranya bermain seperti menari di atas lapangan, namun sedikit yang tahu betapa kerasnya dunia menilainya ketika ia terjatuh baik secara harfiah maupun karir. Dari transfer mega sensasional ke PSG, konflik internal dengan rekan setim, hingga tuduhan-tuduhan yang menghantam citra pribadinya, semua itu seakan mengukir luka yang sulit dihapus. Setiap langkahnya, setiap senyuman di depan kamera, seringkali menyembunyikan badai di balik layar. Ada satu cerita gelap, sebuah momen yang hampir menghancurkan mentalnya, yang jarang dibicarakan publik. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh lingkaran terdekat Neymar, yang konon menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik sorot lampu stadion dan gemerlap gaya hidup bintang? Apakah Neymar benar-benar menikmati semua ini, atau ia hanya seorang anak yang terjebak dalam ekspektasi dunia? Neymar da Silva Santos Junior, atau yang lebih dikenal dengan nama Neymar Junior, lahir pada 5 Februari 1992 di Mogi das Cruzes, Brasil. Dari kecil, Neymar sudah menunjukkan bakat luar biasa yang membuat banyak orang teringat pada legenda-legenda samba seperti Pelé dan Ronaldinho. Dengan bola di kakinya, ia terlihat seperti seorang seniman di atas kanvas hijau, memadukan kecepatan, kreativitas, dan insting mematikan. Tapi di balik semua pujian itu, dunia Neymar bukan hanya tentang gemerlap kemenangan, melainkan juga drama yang penuh tekanan. Sejak bergabung dengan Santos FC pada usia belia, Neymar telah menjadi sorotan media Brasil. Ia dianggap sebagai the next big thing, pemain yang bisa mengembalikan kejayaan sepak bola Brasil di panggung dunia. Namun, popularitasnya yang melonjak dengan cepat juga membawa konsekuensi. Setiap langkahnya dipantau, setiap tindakannya dianalisis, bahkan kehidupannya di luar lapangan seringkali menjadi bahan gosip dan kontroversi. Kepindahannya ke Barcelona pada tahun 2013 adalah salah satu bab paling ikonik dalam hidupnya. Bersama Lionel Messi dan Luis Suarez, Neymar membentuk trio serangan paling menakutkan di dunia, MSN. Mereka menulis sejarah dengan meraih treble winner pada 2015. Neymar bukan hanya pesepak bola biasa, ia adalah superstar global dengan nilai transfer, kontrak sponsor, dan gaya hidup mewah yang mengundang decak kagum sekaligus kecaman. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bayangan konflik dan tekanan yang tak terlihat publik. Banyak orang yang berpikir Neymar meninggalkan Barcelona demi uang ketika ia pindah ke Paris Saint-Germain, PSG, pada 2017 dengan nilai transfer 222 juta euro, rekor termahal dalam sejarah sepak bola. Tapi di balik keputusan besar itu, ada cerita yang lebih kompleks. Neymar merasa ia harus keluar dari bayang-bayang Messi untuk menjadi legenda dengan namanya sendiri. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga ego, ambisi, dan keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa memimpin tim tanpa ada ikon lain di depannya. Namun, petualangan di PSG tidak selalu berjalan mulus. Cedera parah, konflik internal dengan rekan setim seperti Edinson Cavani, dan tekanan besar untuk meraih Liga Champions membuat Neymar sering dikritik. Gaya hidupnya yang hedonis, pesta ulang tahun yang mewah di tengah musim kompetisi, serta momen-momen emosional di lapangan menimbulkan perdebatan. Apakah Neymar benar-benar fokus pada sepak bola, atau ia mulai tenggelam dalam bayangan popularitasnya sendiri? Selain di lapangan, kehidupan pribadinya juga penuh warna dan kontroversi. Hubungan putus sambung dengan Bruna Marquezine, tuduhan pelecehan yang sempat mengguncang, hingga drama dengan fans yang mengkritik penampilannya, semuanya membuat nama Neymar tidak pernah jauh dari headline. Meski begitu, para penggemarnya tetap melihatnya sebagai pemain yang memberikan hiburan tak tertandingi. Setiap gocekan, setiap senyum setelah mencetak gol, menjadi alasan mengapa jutaan orang di seluruh dunia mencintainya. Neymar juga menjadi simbol budaya pop. Dari gaya rambut yang eksentrik, tato yang penuh cerita, hingga kehadirannya di dunia fashion dan musik, Neymar melampaui batas seorang atlet. Ia adalah ikon global yang membawa pengaruh besar di luar lapangan. Tapi semakin besar sorot lampu itu, semakin banyak pula bayangan gelap yang menyertainya. Ada satu periode kelam dalam karir Neymar yang jarang dibahas secara terbuka. Masa ketika ia hampir meninggalkan sepak bola karena tekanan mental yang begitu berat. "Saya merasa seperti dunia menghakimi saya setiap detik," ucapnya dalam sebuah wawancara penuh emosi. Publik mungkin hanya melihat kilau suksesnya,
Namun sedikit yang tahu bahwa di balik layar, Neymar berjuang melawan rasa sakit baik fisik karena cedera, maupun batin karena tekanan ekspektasi. Dalam budaya sepak bola Brasil, Neymar bukan hanya seorang pemain. Ia adalah harapan, simbol kebanggaan nasional. Tapi harapan yang terlalu besar bisa menjadi beban. Setiap kali Brasil gagal di turnamen besar, jari-jari tudingan selalu mengarah padanya. Bahkan, saat ia menangis setelah kekalahan di Piala Dunia, banyak orang yang salah paham, menganggap itu sebagai akting atau kelemahan. Namun, itulah potret nyata seorang manusia yang berada di bawah tekanan luar biasa. Kini, ketika orang melihat Neymar, mereka melihat dua sisi. Di satu sisi, ia adalah pesepak bola luar biasa dengan bakat tak tertandingi. Di sisi lain, ia adalah figur kontroversial dengan kehidupan pribadi yang penuh drama. Namun, mungkin itulah yang membuat Neymar begitu menarik. Ia bukan sekadar pemain bola, tapi juga cerita penuh konflik, emosi, dan ketegangan yang terus berlanjut. Kita akan masuk lebih dalam ke kisah naik turunnya Neymar dari puncak kejayaan, badai skandal, hingga momen-momen gelap yang hampir menghancurkannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar PSG? Bagaimana tekanan dari publik, media, dan rekan setim mengubahnya? Inilah kisah lengkap yang jarang diceritakan. Awalnya, perjalanan Neymar seperti kisah dongeng. Anak dari keluarga sederhana di Brasil ini mulai menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil. Ayahnya, Neymar Santos SR, yang juga mantan pesepak bola, menjadi manajer sekaligus pelindungnya. Dengan dukungan penuh dari sang ayah, Neymar tumbuh menjadi talenta yang ditunggu-tunggu oleh publik Brasil. Di Santos FC, ia bukan hanya bintang muda, tetapi juga ikon baru sepak bola Brasil yang diyakini bisa menyelamatkan Jogo Bonito, permainan indah yang dulu dibawa Pelé. Keberhasilan bersama Santos mencapai puncak saat Neymar membawa klub itu memenangkan Copa Libertadores 2011, sesuatu yang terakhir kali diraih Santos pada era Pelé. Popularitasnya meroket. Di usia 19 tahun, ia sudah menjadi wajah iklan berbagai merek ternama, dari Nike hingga Red Bull. Namun di balik sorot kamera dan sorakan penonton, Neymar mulai merasakan tekanan besar. Harapan publik untuk menjadikannya legenda terasa seperti beban di bahunya yang masih muda. Kepindahan ke Barcelona pada 2013 adalah langkah yang mengubah segalanya. Di Camp Nou, Neymar bukan lagi sekadar bintang lokal. Ia menjadi bagian dari trio penyerang legendaris bersama Messi dan Suarez trio MSN. Mereka menaklukkan Eropa, meraih La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions pada musim 2014-2015. Tapi, di balik kemenangan besar itu, gosip tentang rivalitas halus dengan Messi mulai mencuat. Neymar, meski sukses, selalu merasa berada di bawah bayang-bayang sang maestro Argentina. Ada kabar bahwa Neymar ingin lebih banyak kebebasan, ingin dikenal sebagai pemimpin sejati, bukan sekadar pemain kedua. Puncak tekanan itu terjadi setelah kemenangan luar biasa Barcelona atas PSG di Liga Champions 2017, pertandingan legendaris di mana Neymar tampil brilian. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, dunia terkejut dengan kabar transfernya ke PSG dengan biaya 222 juta euro, rekor yang tak terbayangkan kala itu. Publik terbelah. Ada yang memuji langkah Neymar sebagai ambisi untuk keluar dari bayang-bayang Messi, namun ada pula yang menuduhnya serakah dan mementingkan uang. Di PSG, mimpi Neymar untuk menjadi pusat perhatian sempat terlihat nyata. Ia disambut bak raja di Paris. Namun, awal kejayaan itu segera berubah menjadi badai. Neymar kerap cedera di momen krusial, terutama saat fase knockout Liga Champions. Media mulai mempertanyakan dedikasinya. Ada konflik terkenal dengan Edinson Cavani tentang siapa yang mengambil penalti, sebuah drama yang mengungkap ego besar di ruang ganti PSG. Hubungannya dengan pelatih dan rekan setim terkadang tegang, terutama ketika Neymar terang-terangan menyatakan keinginannya untuk kembali ke Barcelona pada 2019. Fans PSG marah, bahkan sempat mencemoohnya di stadion. Selain itu, skandal di luar lapangan semakin memperkeruh citra Neymar. Pada 2019, ia dituduh melakukan pelecehan oleh seorang wanita di Paris, tuduhan yang kemudian ia bantah keras. Kasus ini menjadi headline global, membuat mental Neymar terguncang. Meski akhirnya kasus ini tidak terbukti, reputasinya sempat tergores dalam. Ditambah dengan gaya hidupnya yang gemerlap pesta ulang tahun mewah di tengah musim kompetisi, perjalanan liburan yang sering diposting di media sosial, semua ini menambah kesan bahwa Neymar lebih peduli pada gaya hidup daripada karir. Namun, di balik semua kritik itu, Neymar tetap menunjukkan keajaiban di lapangan.
Penampilan heroiknya saat membawa Brasil meraih emas Olimpiade Rio 2016 adalah momen yang mengukirnya sebagai pahlawan nasional. Tetapi, setiap kali Piala Dunia tiba, tekanan kembali menggunung. Kekalahan Brasil di Piala Dunia 2014 di mana Neymar cedera saat melawan Kolombia masih menjadi luka dalam. Di Piala Dunia 2018, aksinya yang sering terjatuh di lapangan menjadi bahan lelucon dunia. Julukan, Neymar Challenge, bahkan viral di internet, sesuatu yang membuatnya sakit hati. Seiring berjalannya waktu, narasi tentang Neymar berubah dari bintang muda penyelamat Brasil menjadi talenta besar yang belum sepenuhnya memenuhi potensinya. Banyak yang menganggap gaya hidupnya menghambatnya untuk meraih status legenda sejati seperti Messi atau Ronaldo. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai korban ekspektasi yang terlalu tinggi. Puncak drama terjadi di PSG saat Neymar mulai kehilangan dukungan penuh. Kedatangan Kylian Mbappe yang lebih muda dan lebih fokus membuat posisi Neymar tidak lagi tak tergantikan. Media Perancis sering menyorot kontras antara kerja keras Mbappe dengan gaya hidup santai Neymar. Rumor konflik internal semakin sering terdengar, dan bahkan kabarnya manajemen PSG sempat mempertimbangkan untuk menjual Neymar agar bisa membangun tim yang lebih solid. Namun, meskipun dihantam badai, Neymar tidak pernah sepenuhnya tenggelam. Setiap kali ia berada di lapangan dengan kondisi terbaik, dunia kembali mengingat mengapa ia begitu dicintai. Gaya dribbling yang unik, kemampuan mencetak gol di momen penting, dan kepribadiannya yang flamboyan menjadikannya ikon yang tak tergantikan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan Neymar bisa bertahan di puncak, ketika badai kritik dan cedera terus menghantam? Di balik sorot kamera dan ketenaran, ada kisah gelap yang jarang dibicarakan tentang Neymar Junior. Banyak orang hanya melihatnya sebagai bintang flamboyan dengan gaya hidup mewah, tetapi sedikit yang menyadari luka mental yang dia tanggung. Dalam sebuah wawancara yang jarang terpublikasi, Neymar pernah berkata, "Kadang aku hanya ingin berhenti. Aku lelah mencoba membuktikan sesuatu pada dunia." Kalimat itu menjadi refleksi betapa beratnya tekanan hidup sebagai ikon global. Salah satu momen paling kelam dalam hidup Neymar terjadi setelah Piala Dunia 2014. Cedera tulang belakang yang dideritanya akibat tackle brutal dari pemain Kolombia, Juan Camilo Zúñiga, hampir mengakhiri karirnya di usia 22 tahun. Dokter bilang aku hanya berjarak 2 cm dari kemungkinan lumpuh, kenang Neymar. Saat Brasil dihancurkan Jerman dengan skor 1-7 di semifinal tanpa dirinya, Neymar merasa bersalah, meski dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah luka psikologis yang membekas lama, hingga menimbulkan rasa takut berlebihan akan cedera di tahun-tahun berikutnya. Di PSG, luka itu bertambah. Media Perancis yang dikenal keras terhadap pemain asing sering menyudutkannya. Setelah beberapa kali cedera di momen penting Liga Champions, Neymar dijuluki bintang rapuh dan dikritik habis-habisan. Tidak hanya itu, rumor tentang konflik internal dengan Kylian Mbappe semakin memperburuk suasana ruang ganti. Ada laporan bahwa Neymar merasa klub terlalu memanjakan Mbappe, sedangkan dirinya yang diboyong dengan rekor transfer dunia mulai diperlakukan seperti bintang yang meredup. Namun, mungkin skandal terburuk yang paling mempengaruhi mental Neymar adalah tuduhan pelecehan seksual pada 2019. Seorang model asal Brasil, Najila Trindade, menuduhnya melakukan kekerasan seksual di sebuah hotel di Paris. Neymar secara tegas membantah tuduhan ini dan bahkan merilis pesan-pesan pribadi sebagai bukti bahwa tuduhan itu palsu. Meski pada akhirnya kasus itu tidak terbukti, reputasi Neymar sempat tercoreng, dan dia mengalami depresi yang mendalam. Dalam sebuah unggahan di Instagram, dia menulis, "Hari ini, aku adalah pria paling rapuh di dunia." Itu adalah pengakuan paling jujur tentang penderitaan batinnya. Tidak hanya masalah hukum, tetapi gaya hidup Neymar juga menjadi bahan perdebatan. Pesta ulang tahun yang dirayakan secara mewah di Paris seringkali berdekatan dengan pertandingan penting PSG. Media menudingnya tidak profesional. Neymar pernah berkata dengan nada kesal, "Apa aku tidak boleh merayakan ulang tahunku? Apakah aku harus hidup seperti robot?" Di balik ucapannya, terlihat bahwa ia adalah seorang pria muda yang mencoba menyeimbangkan karir, kehidupan pribadi, dan ekspektasi dunia. Kehidupan pribadinya juga tidak kalah rumit. Hubungan putus sambung dengan Bruna Marquezine sering menjadi bahan gosip. Ada kabar bahwa Neymar merasa kesepian di Paris, jauh dari teman-teman dekat dan keluarganya di Brasil. Kedekatannya dengan putranya, David Luca, menjadi satu-satunya sumber kekuatan di tengah badai. "Aku hanya ingin anakku melihatku sebagai ayah yang baik, bukan hanya sebagai bintang sepak bola," katanya dalam sebuah wawancara. Media sering melupakan bahwa Neymar hanyalah manusia biasa yang berjuang dengan emosinya sendiri.
Ia pernah menceritakan bahwa setelah kekalahan Brasil di Copa America 2021, ia menangis semalaman di kamar hotel. Publik hanya melihat tawa dan gaya glamornya, tetapi di balik itu ada pria muda yang rapuh, haus akan cinta dan pengakuan. Di balik kisah gelap ini, ada satu momen yang benar-benar membuka mata dunia tentang sisi emosional Neymar. Pada musim 2020, saat PSG mencapai final Liga Champions untuk pertama kalinya, Neymar terlihat menangis di lapangan setelah kekalahan dari Bayern Munich. Itu bukan tangisan karena kehilangan trofi, melainkan luapan emosi dari perjalanan panjang, cedera, kritik, dan rasa sakit yang ia simpan selama bertahun-tahun. Momen itu membuat banyak orang tersadar, di balik bintang flamboyan ini, ada hati yang berjuang keras melawan luka batin. Reaksi media dan publik terhadap sisi rapuh Neymar bervariasi. Ada yang mulai merasa simpati, memahami bahwa di balik citra superstar, dia adalah manusia yang lelah berperang dengan ekspektasi. Namun, ada pula yang tetap menganggapnya terlalu manja, terlalu banyak drama. Apapun pendapatnya, kenyataannya adalah Neymar tetap menjadi pusat perhatian entah sebagai pahlawan atau sebagai sosok kontroversial yang tak pernah berhenti diperbincangkan. Kini, kisah Neymar adalah campuran dari gemerlap kesuksesan dan bayangan kelam yang membayangi. "Aku tidak tahu sampai kapan bisa terus seperti ini," katanya dalam sebuah dokumenter tentang dirinya. Kalimat itu menjadi gambaran jujur bahwa di balik sorakan penonton, ada pertanyaan besar. Apakah Neymar benar-benar bahagia? Sebagai sebuah kanal yang selalu mengulik rahasia dan sisi tersembunyi para selebriti, kami melihat Neymar Junior sebagai sosok yang kompleks campuran antara kejeniusannya di lapangan dan drama kehidupan pribadi yang selalu mencuri perhatian. Tidak bisa dipungkiri, Neymar adalah salah satu talenta paling luar biasa yang pernah dimiliki sepak bola modern. Kemampuannya mengolah bola, kecepatan kakinya, serta kreativitasnya membuat dunia sepak bola selalu menunggu aksinya. Namun, apa yang membuat Neymar benar-benar menarik bukan hanya skillnya, melainkan kisah hidupnya yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, Neymar adalah inspirasi. Dia datang dari latar belakang sederhana, membuktikan bahwa dengan bakat, kerja keras, dan tekad, seseorang bisa mencapai puncak dunia. Kesuksesannya bersama Santos, Barcelona, hingga PSG adalah bukti nyata bahwa Neymar bukan sekadar produk marketing, tetapi benar-benar pemain dengan bakat istimewa. Namun, di sisi lain, Neymar sering terjebak dalam bayangan kontroversi dari gaya hidup mewah yang kerap dikritik, pesta ulang tahun yang selalu jadi sorotan, hingga skandal yang sempat mengguncang reputasinya. Banyak orang mengatakan Neymar adalah pemain yang belum mencapai potensi maksimalnya karena cedera dan gaya hidup yang terlalu santai. Tapi, apakah adil menilai seseorang hanya dari satu sisi? Neymar telah memberikan momen-momen ajaib seperti gol-gol pentingnya untuk Brasil, kemenangan di Olimpiade 2016, dan kontribusinya di Barcelona yang membawa klub itu meraih treble winner. Tanpa Neymar, mungkin banyak pertandingan bersejarah yang tak akan pernah tercipta. Namun, kami juga tidak menutup mata pada sisi gelapnya. Neymar sering dianggap egois, terlalu fokus pada citra dirinya, dan tidak jarang emosinya meledak di lapangan. Bahkan, ada yang menyebut Neymar sebagai bintang rapuh yang lebih sering muncul di berita gosip dibandingkan di berita kemenangan. Disinilah publik terpecah apakah Neymar adalah korban dari ekspektasi dunia yang terlalu tinggi, ataukah dia sendiri yang memilih jalan penuh drama ini? Dari perspektif kanal ini, Neymar adalah cermin dari era modern selebriti olahraga di mana lapangan bukan satu-satunya panggung. Media sosial, brand endorsement, gaya hidup glamor, semuanya menjadi bagian dari narasi. Neymar memanfaatkan popularitasnya dengan cerdas, tetapi pada saat yang sama, itu membuatnya lebih rentan terhadap kritik. Dalam setiap sorotan kamera, ada perasaan bahwa dunia selalu menunggu langkah salahnya. Kami percaya bahwa Neymar adalah manusia yang penuh kontradiksi, brilian tapi rapuh, flamboyan tapi sensitif, sukses tapi selalu merasa belum cukup. Kisahnya mengajarkan bahwa di balik setiap senyum di lapangan, ada perjuangan yang tidak pernah terlihat. Banyak orang hanya mengenal Neymar sebagai pemain dengan gaya teatrikal saat terjatuh, tapi hanya sedikit yang memahami bahwa itu mungkin bagian dari tekanan mental yang ia bawa, tekanan untuk selalu tampil sempurna. Kini, kami ingin mendengar pendapat kalian. Apakah Neymar bagi kalian adalah seorang pahlawan sepak bola modern, atau sekadar bintang yang terlalu terjebak dalam popularitasnya? Apakah kalian melihatnya sebagai korban ekspektasi media dan publik, atau sebagai sosok yang memang suka menciptakan drama? Kami yakin setiap orang punya pandangan berbeda. Dan mungkin di sanalah daya tarik Neymar, ia adalah tokoh yang memicu diskusi tanpa akhir. Ada sesuatu yang magis dari setiap kisah Neymar Junior. Kisah tentang seorang anak dari pinggiran Brasil yang berhasil menaklukkan dunia dengan kaki dan mimpinya.
Namun, di balik setiap sorak-sorai penonton, ada gema sunyi yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Pertanyaan apakah semua ini benar-benar sepadan dengan rasa sakit yang dia tanggung? Setiap gocekan, setiap gol, dan setiap momen di lapangan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang perjuangan melawan ekspektasi yang tak pernah berhenti menekan. Neymar adalah simbol zaman ini, di mana seorang atlet bukan hanya dinilai dari performanya di lapangan, tetapi juga dari bagaimana ia terlihat di mata publik, bagaimana ia menjalani hidupnya, dan bagaimana ia menghadapi drama yang datang tanpa henti. Tidak semua orang mampu bertahan di bawah sorot lampu seterang ini, dan mungkin Neymar pun pernah merasa ingin menyerah. Namun, setiap kali ia kembali ke lapangan, kita melihat seorang anak kecil yang mencintai sepak bola, sama seperti saat ia pertama kali menyentuh bola di jalanan Brasil. Warisan Neymar mungkin tidak akan pernah sederhana. Bagi sebagian orang, dia akan selalu diingat sebagai pemain berbakat luar biasa yang mungkin belum sepenuhnya memenuhi potensinya. Namun, bagi para penggemarnya, Neymar adalah simbol keberanian seseorang yang berani menjadi dirinya sendiri, meskipun dunia terus menuntut lebih. Dia adalah seniman di lapangan, seorang entertainer yang selalu memberikan sesuatu yang tak terduga. Pada akhirnya, mungkin kisah Neymar bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang perjalanan. Perjalanan seorang anak Brasil yang berjuang di tengah sorotan dunia, yang mencintai permainan ini dengan cara yang sangat personal. Ketika suatu hari nanti Neymar menggantung sepatu, dunia mungkin baru benar-benar menyadari bahwa kita telah menyaksikan salah satu pemain paling unik dan penuh warna dalam sejarah sepak bola. Beberapa cerita seharusnya tidak pernah terungkap, tetapi kini kamu tahu. Kisah Neymar adalah pengingat bahwa di balik semua sorot lampu, ketenaran, dan kontroversi, ada seorang manusia dengan mimpi, luka, dan keberanian untuk terus maju. Dan entah kamu mencintainya atau mengkritiknya, satu hal yang pasti, Neymar telah meninggalkan jejak yang tidak akan mudah dilupakan.